tidaklah dapat dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya dengan baik. Para ahli sejarah Kristen mengatakan bahwa sebenarnya yang terjadi di Eropa, begitu meninggalnya pemimpin reformasi itu, maka kekristenan Protestan itu juga berhenti di situ. Dia tidak ada kemajuan sebagaimana yang diharapkan. Orang-orang yang lain di Eropa masih tetap mau memelihara patung-patung di dalam gereja yang ditentang oleh Alkitab. Dari abad ke abad, ketika gereja Kristen berjalan dan kebenaran dalam Alkitab itu tidak dapat dihidupkan dengan baik, maka kemudian muncullah satu gerakan kecil, gerakan yang pelan-pelan melihat bahwa dalam Alkitab ada kebenaran-kebenaran yang tidak dihidupkan oleh gereja secara universal ini. Sudah ada gereja Katolik, sudah ada gerakan reformasi yang menghasilkan banyak denominasi gereja Kristen, tetapi gerakan yang kecil ini adalah gerakan yang mengikuti apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Singkatnya, berdirilah gereja Masehi Advent hari ke-7. Gereja Masehi Advent hari ke-7 itu adalah gereja yang aneh. Mengapa aneh? Semua orang Kristen berbakti pada hari Minggu. Gereja Advent berbakti hari Sabtu, hari Sabat. Semua gereja Kristen yang lain senang makan segala macam makanan. Gereja Advent berdiri sebagai gereja yang mengikuti larangan mengenai makanan dan minuman yang disebutkan di dalam Alkitab. Aneh. Gereja Advent menghasilkan orang-orang aneh dalam pandangan mata dunia ini. Gereja yang lahir sesudah nubuatan yang panjang 2300 tahun lamanya, berdiri menjunjung tinggi apa yang dituliskan dalam Alkitab yang tidak dipegang oleh gereja universal dalam dunia kekristenan. Lalu gereja Advent ini adalah gereja yang sekarang ini menjadi sangat terkenal oleh sebab bukan saja berita-berita Injil yang menghasilkan 17 juta orang Kristen Advent sekarang, tetapi pekabaran yang menyangkut kesehatan, terutama di Loma Linda ini. Saya sedang mengikuti siaran CNN yang mendapati bahwa orang-orang yang paling paling panjang umur di Loma Linda siapa? Orang Advent. Orang Advent. Pada waktu di syuting barangkali di Drayson Center ya, mengenai orang-orang tua yang sedang mengadakan exercise di sana, di syuting oleh CNN. Lalu kemudian ditanyakan di sana, apakah yang menjadi rahasia sehingga orang-orang Advent itu mempunyai umur yang panjang, lebih panjang daripada orang-orang yang bukan Advent di Loma Linda. Lalu kemudian ada satu orang yang lagi jogging, treadmill, dengan di sampingnya dia berkata, they don't know our secret. Hanya itu dia katakan, they don't know our secret. Bahwa bukan saja makanan itu adalah penting untuk menambah umur, tetapi gerak badan. Sebab kekurangan gerak badan menyebabkan diabetik, menyebabkan darah tinggi, menyebabkan artritis dan lain-lain yang memperpendek umur. Dan pekabaran Advent itu adalah pekabaran yang sempurna, holistik, yang menyangkut kesehatan tubuh, jiwa, dan rohani. Itu harus berjalan bersama-sama. Dan lebih daripada itu, gereja Advent inilah yang sangat prihatin tentang satu buku yang ada di dalam Perjanjian Baru yang namanya adalah Kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang isinya banyak simbol-simbol yang mirip dengan satu buku yang ada di dalam Perjanjian Lama yang namanya Kitab Daniel. Dan pada malam ini kita akan coba melihat bagaimana orang-orang Advent itu tidak pernah merasa malu
menyebutkan dirinya sebagai the Seventh Day Adventist people. Dalam Testimonies to Ministers halaman 50 dan 58, dia berbunyi, the only people who are fulfilling the description given in the remnant people, who keep the commandments of God and have the faith of Jesus, a distinct people, a church on earth to teach the truth, the Seventh-day Adventist Church. Jadi hanyalah gereja Advent ini yang dapat memenuhi akan gambaran tentang umat yang sisa. Karena kata umat sisa di dalam Alkitab itu terdapat di dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru sebagai orang-orang yang sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Gereja yang berdiri untuk menyatakan kebenaran, dan gereja itu adalah gereja masa Advent hari ke-7. Saya tahu bahwa saudara-saudara, oleh sebab kebenaran yang saudara-saudara miliki, selalu berkata apabila ditawarkan bekerja pada hari Sabat, I'm sorry I cannot do my work on the Sabbath day. Why? Because I am a Seventh-day Adventist. Saya tidak mau kerja hari Sabat sebab saya orang Advent. Orang Advent yang percaya bahwa Sabtu itu hari suci bagi Tuhan. Itu dikatakan oleh Alkitab sebelum orang Yahudi. Itu dikatakan oleh Alkitab sebelum orang Kristen. Itu dikatakan oleh Alkitab sejak dunia ini diciptakan. Maka itulah sebabnya iman orang Kristen Advent terhadap Sabat itu sangat luar biasa. Jadi kita tidak malu, saudara-saudara. Lalu kemudian kutipan yang lain yang berkaitan dengan Wahyu 12 dan 17, bahwa umat Advent ini adalah umat yang berbeda, yang dibenci oleh setan. Naga marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi benihnya yang lain. Saya mau tanya pada saudara-saudara, siapa yang setan marah? Perempuan. Tapi siapa yang dia perangi? Apa dia memerangi perempuan? Alkitab mengatakan, Wahyu 12 dan 17 mengatakan, maka marahlah naga akan perempuan itu. Cuma marah, ya, dia cuma marah kepada perempuan itu yang adalah lambang dari gereja. Tapi siapa yang dia perangi? Benih atau keturunan dari perempuan itu. Mengapa ia memerangi benih atau keturunan dari perempuan itu? Keturunan dari gereja itu ia tidak senang. Oleh sebab dikatakan selanjutnya Wahyu 12 dan 17, karena mereka itu memeliharakan hukum-hukum Allah, lalu kemudian percaya akan kesaksian Yesus.